Kira-kira kalau si Bandot ini kan sudah termasuk domba super nggih. Ya, ya. Misalkan ini buat cerita aja Pak Iwal, kalau ditukar sama domba lokal Jawa, 1 ekor ini dapat berapa ekor lokal Jawa ini Pak Iwal? Kalau ini buat beli Jawa ya bisa 2 kandang Mas. 2 kandang? Iya, 2 kandang Mas, bisa bongkro orangnya Mas. Bisa bongkro gitu? Iya, bongkro Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat obitualan sekalian dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu, teman. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman subscriber yang di konten sebelumnya, ketika babon ini sedang bunting tua, alhamdulillah sekarang beranak, dan sempat ada yang komen, Mas coba nanti kalau sudah lahir tolong dibuatkan video lagi. Oke, ini saya sudah bersama Pak Iwal, dan untuk memenuhi keinginan teman-teman subscriber sekalian untuk melihat anakan dari babon yang bunting ketika di konten sebelumnya. Monggo Pak Iwal, mic-nya dipakai dulu. Ini kabarnya gimana Pak Iwal? Nah, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah kabar baik ini. Ya, ya. Pak Iwal nganggo kaos mbewok, berhubung wedhusnya jam mbewok, kaosnya dijenengi kaos mbewok. Nah, ini untuk babon ini ketika kita buat video konten di kandang ini kan masih bunting tua nggih Pak Iwal? Ya, ya, belum kelahiran Mas. Belum lahiran. Ini lahir tanggal berapa nih Pak Iwal? Ya, kalau dibilang sekarang ya paling sekitar setengah bulan Mas. Setengah bulan, berarti iya, baru 2 minggu inilah. Iya, iya, iya. Iya. Ini memang beranak 1 ekor nih Pak Iwal? 2, yang 1 belum jadi rezeki ya. Oh, beranak 2 ekor. Iya. Cuman yang 1 mati nggih? Mati ya. Itu yang mati jantan apa betina? Betina semuanya Mas, keluarannya Mas di sini. 2 ekor betina semua nggih? Iya, ya. Nah, ini anaknya memang super, usia setengah bulan pun sudah mulai makan rumput nih Pak Iwal? Iya, iya, ya. Sudah mulai makan rumput ini. Nah, ini kalau boleh tahu bandotnya anakan cempe ini yang mana sih? Ini Mas yang baru saya potong Mas. Oh, ini yang baru dipotong bulunya. Iya, iya. Ini bandot. Ini bisa dilihatin giginya Pak? Bisa, bisa Mas. Kira-kira poel berapa sih kok anakannya udah mulai super? 1 pasang Mas. Oh, poel 1 pasang. Iya. Poel 1 pasang berarti udah mulai maksimal untuk anakan. Iya, udah maksimal. Kalau yang bagus bagi saya nggak ada kata-kata yang poel 2 pasang, 3 pasang, itu spontan Mas jadi Mas. Oh, nggih. Cuman Iya. kan memang kebanyakan dari teman-teman kalau panakan bandot masih muda kan istilahnya belum terlalu maksimal nggih Pak Iwal nggih. Iya, kata orang-orang. Tapi Nggih. di sini kebuktian Mas. Katanya anakan Tyson Doper seperti apa Mas? Kita buktikan juga Mas. Iya. Nah, ini anakan Tyson Doper, dan mungkin di sini juga masih ada lagi anakan Tyson Doper, yaitu si Primadona teman-teman. Iya, Primadona Mas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Tyson Doper, bisa dilihat video-video terdahulu. Ya. Mungkin sudah banyak saya membuat video tentang Tyson Doper. Cuman untuk saat ini memang si Tyson Doper sudah tidak ada nih Pak Iwal. Udah nggak ada Mas, ya. Sudah mati. Sudah mati, ya, dan alhamdulillah untuk peranakannya ya, juga sudah banyak-banyak nggih. Iya, ya Mas. Sudah banyak peranakan Tyson Doper yang super-super, baik bandot ini, kemudian Primadona, dan di kandang pribadi saya juga ada 2 bandot, yaitu si Boris sama si John Kay, yang mana untuk si Boris sama si John Kay ini terhitung masih kakaknya bandot ini nggih. Iya, ya, masih satu darah juga Mas. Masih satu darah, masih kakaknya dari bandot ini. Dan di kandang saya juga untuk peranakannya ya nggak jauh beda lah sama seperti ini nggih Pak Iwal. Iya, nggak jauh beda juga Mas. Satu darah itu lokasinya lebih maksimal juga Mas. Iya, lebih kedepannya bagus. Seperti apa juga ya. Nah, ini untuk cempeannya usia 2 minggu atau setengah bulan kurang lebihnya. Ya. Ini jinak banget nih Pak Iwal. Jinak nggak Mas. takut sama orang ini. Mental besar Mas. Mental nggak kontes Mas. Moncongnya gede. Gile Mas. Telinga tebel, kaki juga gede. Bulu.
full bulu ini. Ya. Nah, ini bagus banget nih Pak Iwal ya. Ya, Mas. Nah, ini kira-kira berhubung betina ini mau buat indukan sendiri atau mau dijual ini ke depannya? Saya jual, Mas. Ini udah pernah ditawar, Mas. Berarti udah ada yang petani, Mas. udah ada yang booking dulu. Iya, ada yang booking, Mas, ini, Mas. Udah ada yang booking dulu. Cuma Ya. untuk dealnya memang belum tentu gitu Pak Iwal. Ya. Belum pasti. Belum pasti karena dinegosiasi harga juga, Mas. Iya, karena usianya pun juga masih sangat belia. Iya, Mas. Masih sangat muda. Sangat Nanti muda nih. ya ada harga pastinya yang sudah siap jual, intinya ketika lepas sapi nih Pak Iwan. Iya. Lepas sapi jadi saya... harga juga sudah paten istilahnya, Iya. bisa menentukan harga pasti. Iya. Nah, ini menjawab lagi dari teman-teman subscriber Pak Iwal. Gimana? Ini kenapa domba Batur kok ada yang buntingnya lama, ada yang buntingnya cepat, itu apakah karena faktor suhu udara atau gimana Pak Iwal? Biasanya kalau yang namanya domba Batur Legend itu, Mas, durasinya enggak seperti yang kawin silang lokal, Mas. Iya. Itu faktor besar di wilayah kita. Kalau makan enggak ada durasi pengaruh seperti apa enggak ada, Mas. Enggak ada. Berarti enggak memang ada. Si karakter domba itu ya, sendiri. Ya, karakter domba kalau yang Legend pasti yang bagus itu enggak bisa selama masih di kawin silang sama yang lokal itu nggak bisa, Mas. Iya, walaupun bisa pun nanti keluarnya tetap ya, tidak maksimal. Ya, yang namanya domba Batur Legend kok seperti orang yang bilang 1 tahun keluar anak itu lah, kalau saya yang bilang ya nggak pasti, Mas. Nggak pasti. Kalau yang super duper domba Batur bagus pasti 1 tahun, kadang 1 laktasi. Oh iya. Nah itu, Mas. Kalau yang nohu pasti 8 bulan keluar, Mas. 8 bulan kadang ada yang udah beranak gitu. Iya, kalau indukan udah laktasi 1 kali, mau dilaktasikan lagi biasanya. Kalau misalkan proses 1 bulan, itu durasinya 8 bulan, Mas. Iya, berhubung nunggu cempe siap sapi juga. Iya, Mas. Bisa dicampur sampai jantan lagi. Kadang gini, Mas. Kalau yang Legend kan kadang ada yang 2,5 bulan, indukan dipotong bulu, Mas. Iya. Ya. Potong bulu langsung proses perkawinan. Dikawinkan lagi. Iya, Mas. Oke, nah berarti untuk perkara domba Batur buntingnya cepat atau lama tidak dipengaruhi sama suhu udara, nggih? Enggak, Mas. Suhu udara atau makanan hijauan yang maksimal atau seni apapun itu enggak ada, Mas. Enggak ada pengaruh, nggih? Enggak ada, Mas. Nah, soalnya teman-teman kita yang tanya mayoritas dari suhu udara panas ini, Pak Iwal. Suhu udara panas itu lebih bagus, Mas, kalau saya yang bilang, Mas. Oh iya, jadi tidak hanya di suhu udara panas, bahkan di Batur sendiri pun yang habitat aslinya juga ada yang buntingnya lama, gitu Pak Iwal. Iya, Mas. Ada yang buntingnya lama. Iya. Dan tidak mesti darah, gitu Pak Iwal. Oh, enggak mesti, Mas. Itu kalau darah udah kerampas 1 pasang itu maksimal lebih bagus, Mas. Iya, cuman kadang ada yang belum bunting. Iya. Darah kebanyakan memang darah yang buntingnya lama lah, iya. Istilahnya. Cuman untuk indukan pun kadang juga sama, nggih Pak Iwal. Ya, ada, yang buntingnya Mas, lama. Yang begitu lama buntingnya juga ada, Mas. Iya, bahkan di kandang ini pun juga ada sampelnya, Mas. Iya, ada. Nah, 3 tahun. 3 tahun belum 3 tahun, Mas. Bahkan iya. Ini indukan, nggih Pak Iwal. Iya, itu kalau yang Legend pasti yang sabar prosesnya, Mas. Tapi kalau keluar buat beli yang super mungkin bisa dapat 4 ekor, 5 ekor, Mas. Iya, karena keluarnya pun jauh lebih super lagi, Mas. Harga dilipat gandakan juga, Mas. Iya. Mas. Oke, mungkin kita bisa lihat kan ini Pak Iwal, indukannya mana ini? Yang ini indukannya primadona, Mas. Berarti ini babonnya primadona. Iya, mau baru keluar ini 3 tahun, Mas. 3 tahun. 3 tahun. Anak terakhir dari babon ini berarti si primadona ini? Iya, ini bunting anak sama induknya sama-sama, Mas. Iya, jadi untuk si primadona anak terakhir dari babon ini sementara, nggih? Iya. Bahkan Mas. Sampai si primadona pun punya anak, babonnya belum beranak lagi. Belum, Mas. Belum beranak lagi, teman-teman. Nah, ini untuk babonnya. Terlihat jumbo memang dan kualitas juga super. Tapi memang untuk buntingnya lama, gitu Pak Iwal. Iya, lama. Kalau yang Legend enggak semestinya secepat yang nohu, Mas. Iya. Ya, kalau kawin silangnya dulunya lokal sama bagus. Tapi kalau sudah diproses di wilayah kita, itu yang hijauan itu maksimalnya, Mas. Enggak faktor pakan juga. Ya, faktor pakan itu yang bagus biasanya
itu nggak semesti sama yang nohu. Iya. Kalau yang nohu pasti prosesnya cepat karena angka Lokal harganya. Jawa juga. Iya mas. Domba lokal mas. Jawa ini Iya. domba nohu teman. Iya. Makanya untuk harga jual kadang cempean aja ada yang 650.000. Iya mas. Gimana kalau peranakannya juga banyak, ada yang sampai 4 ekor sekali bunting. Iya iya iya. Nah ini istilahnya orang kalau memelihara domba batur tinggal sabar-sabarnya yang memelihara. Iya mas. Karena memang kadang ada yang buntingnya lama, Nah, cuman ada sekali bunting ya, peranakannya langsung istimewa, teman. Ini. Nah, ini sekelas babon seperti ini, telinganya full bulu dan moncongnya juga bulunya belum penuh, nggih. Iya, iya. Untuk anakannya udah maksimal bagus. Iya. Dan kualitas sudah di atas dari indukannya itu. Iya, Mas, iya. Ini si primadona. Ini primadona udah laktasi 1 kali dan babonnya ketika melahirkan si primadona sampai saat ini belum melahirkan lagi. Nah, oke, kita lanjut ke bandotnya ini, Pak Iwal. Iya. Nah, untuk bandot ini kan baru poel 1 pasang, nggih. Iya. Masih terbilang adiknya dari kedua bandot di kandang saya. Iya. Nah, ini di sini sudah ngawin berapa indukan ini, Pak Iwal? Di sini 4 ekor, Mas. 1, 4 ekor. 2, 3, 4. Oh iya, 4. Jadi kalau ekor, yang primadona ini masih bawaan dari Pak Tutur juga. Iya, masih bawaan dari tempat Kang Tutur. Karena memang sebelumnya si primadona dipeliharakan ke sana, gitu. Iya, Mas. Dirawat di sana. Iya. Nah, untuk si bandot ini yang sudah keluar anakannya di kandang ini baru 1 ini, Mas, kebuktian, baru Mas. 1 ini. Nah, dulu kan ada yang bilang, Mas, katanya Darhan Tesendoper buat dibuktikan seperti apa kekuatannya permainan gennya, Mas. Nah, ini kebukti, Mas. Oke, ini untuk anakannya sudah terlihat seperti di awal video. Iya. Nah, untuk genetik memang dilihat dari ciri-ciri dan hasil peranakannya, gitu Pak Iwal. Iya. Kadang dari genetik, ini dari genetik si A, genetiknya unggul, cuman dari ciri-ciri kurang menarik istilahnya. Iya. Kadang-kadang juga memang keluar yang anakan super, nggih. Iya, walaupun ciri-cirinya istilahnya seperti ini katakanlah. Iya. Kan ini masih di bawah dari si bandot, nggih Pak Iwal. Iya. Cuman misalkan kalau ini masih 1 kerandah dari bandotnya, 1 darah. Iya, 1 darah itu insya Allah tidak selamanya melahirkan kualitas seperti ini terus. Ada kalanya melahirkan yang super juga, gitu. Iya, Mas. Itu biasanya gini, Mas, kalau perdarahan pejantannya maksimal itu lebih jauh kita membreedingkan si indukan atau pejantannya itu lebih juga maksimal juga, Mas. Oke, jadi intinya ketika kita beredingkan si domba batur ini, misalkan domba pejantan sudah super dan babonnya super, ada harapan lebih untuk anakannya jauh lebih super lagi, Pak Iwan. Iya, ada, Mas. Kadang gini, Mas, banyak kita melihat di sana-sana juga, Mas. Peternak lain. Ya, peternak lain itu biasanya kalau indukannya super, jantannya nohu, Mas. Nah, itu Mas menjadi teka-teki speknya, Mas. Iya. Ya. Kalau di sini kan bisa dikategorikan kan yang namanya domba batur legend sedikit jumlahnya, Mas. Tapi yang popularitasnya yang kita pakai kan kita maksimalkan juga, Mas, di tempat saya, Mas. Iya, jadi kalau misalkan memelihara sedikit pun insya Allah dari nominal harganya pun bisa membeli berapa ekor domba lokal, Mas. Jawa gitu. Iya, Mas. Kadang gini, Mas, kalau peternak yang pengalamannya hanya sebatas, Mas, beli banyak dombanya, Mas. Yang penting banyak dulu. Iya, tapi nggak tahu skillnya yang domba bagus itu yang seperti apa. Yang punya potensi penjualan tinggi. Iya. Biasanya skillnya domba batur yang seperti apa? Kategorinya kalau telinga tebal, full bulu. Nah, kalau besar, full bulu juga. Nah, pada intinya domba batur memiliki kualitas yang bagus itu di bulu telinga yang penuh bulu, nggih. Iya. Tapi kan kadang gini, Mas, ada, Mas, yang bilang begitu, Mas. Tapi kalau misalkan kalau kita belajar dari gen, itu dalamannya, Mas, yang nggak tahu, Mas. Oh iya, dari genetik itu sendiri, nggih. Iya, Mas. Kalau nggak kebuktian misalkan kategorinya di breeding itu
yang teka-teki juga mas. Ya, yang perlu dipelajari ya waktu itu yang tidak mas sedikit gitu. ya, Nah ini ya. Pak Iwal, kira-kira kalau si bandot ini kan sudah termasuk domba super nggih. Ya. Misalkan ini buat cerita aja Pak Iwal, kalau ditukar sama domba lokal Jawa, 1 ekor ini dapat berapa ekor lokal Jawa ini Pak Iwal? Kalau ini buat beli Jawa ya bisa 2 kandang mas. 2 kandang? Iya 2 kandang mas, bisa bongkro orangnya mas. Bisa bongkro gitu? Iya bongkro mas. Nah ini waktunya udah panjang sekali Pak Iwal, terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya, lancar terus usahanya dan breedingnya Pak Iwal. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten menarik seputar domba Batur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi dolan.